Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, semoga saat menonton video ini, teman-teman sekalian dalam keadaan sehat dan semangat. Dalam video kali ini, kami akan memaparkan mengenai pasar monopolistik. Apa itu pasar monopolistik? Pasar monopolistik dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak atau differentiated products. Ciri-ciri pasar monopolistik. Yang pertama, terdapat banyak penjual. Di dalam pasar terdapat banyak penjual atau perusahaan atau produsen di mana semua penjual memiliki ukuran atau besaran yang sama atau tidak menonjol dibanding yang lain. Contoh dari pasar monopolistik adalah pasar modern seperti Carrefour, Giant, dan Hypermart. Yang kedua adalah produk berbeda corak. Antara produk yang dijual oleh penjual lain dapat dibedakan dari corak, bentuk fisik, pengemasan, dan beda pula cara pembayarannya. Biasanya, produk yang dijual atau diproduksi oleh pasar monopolistik bukanlah barang pengganti. Yang ketiga adalah perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi pasar. Kekuasaan mempengaruhi harga oleh perusahaan monopolistik bersumber dari sifat barang yang dihasilkannya, yaitu bersifat berbeda corak. Perbedaan corak menyebabkan para pembeli bersifat memilih, yaitu lebih menyukai barang dari suatu perusahaan tertentu dan kurang menyukai barang yang dihasilkan perusahaan lainnya. Maka apabila suatu perusahaan menaikkan harga barangnya, ia masih dapat menarik pembeli. Yang keempat adalah masuknya pasar monopolistik ke dalam industri relatif lebih mudah. Penjual atau perusahaan akan mudah menjalankan usaha di dalam pasar. Kesulitan dalam memasuki pasar adalah karena modal yang diperlukan relatif besar, dan penjual harus menghasilkan barang yang berbeda corak. Produk yang dijual harus barang yang lebih menarik dari produk yang sudah ada di pasar, dan mampu meyakinkan konsumen akan kebaikan mutu barang tersebut. Yang kelima adalah persaingan mempromosikan penjualan sangat aktif. Persaingan yang terjadi adalah bukan masalah harga, tetapi tentang kualitas mutu dan desain barang. Melakukan pengiklanan terus-menerus dan memberikan syarat penjualan yang menarik. Keseimbangan dalam pasar monopolistik. Yang pertama, keseimbangan jangka pendek. Kurva permintaan yang menurun sedikit demi sedikit dan sebagai akibatnya, kurva penjualan marginal tidak berhimpit dengan kurva permintaan. Keseimbangan yang dicapai suatu perusahaan dalam pasar monopolistik adalah sama dengan di dalam pasar monopoli. Bedanya, di dalam pasar monopoli yang dihadapi adalah permintaan dari seluruh pasar. Sedangkan dalam pasar monopolistik, permintaan yang dihadapi perusahaan adalah bagian dari keseluruhan permintaan pasar. Yang kedua, keseimbangan jangka panjang. Keuntungan lebih dari normal yang ditunjukkan dalam gambar 13.1 akan menarik perusahaan-perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri tersebut. Dalam pasar monopolistik, tidak terdapat hambatan kepada perusahaan-perusahaan baru. Maka, keuntungan yang melebihi normal akan menyebabkan pertambahan dalam jumlah perusahaan di pasar. Sebagai akibatnya, setiap perusahaan akan menghadapi permintaan yang semakin sedikit pada berbagai tingkat harga. Ini berarti kemasukan perusahaan baru akan menggeser kurva permintaan dan kurva hasil penjualan marginal ke sebelah kiri, yaitu seperti ditunjukkan oleh anak panah dalam gambar 13.1 di 1. Kemasukan perusahaan baru dan perpindahan kurva yang ke sebelah kiri akan terus berlangsung sehingga perusahaan hanya mendapat keuntungan normal saja. Dengan demikian, seperti halnya dengan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna, dalam persaingan monopolistik,
setiap perusahaan hanya mendapat keuntungan normal di dalam jangka panjang. Demikian tadi penjelasan kami mengenai pasar monopolistik. Semoga bisa memberi manfaat untuk teman-teman semua. Dan mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.